sih yang membuat Royal Enfield tuh gampang diterima di Indonesia? Motor ini bandel. Bandel? Bandel, Oke. dan mati saya di sisi servis itu jarang banget general repair. Ada insight apa soal Indonesia dan Royal Enfield? Motornya masih kopling tentunya, Ya. dan juga manly banget. Obat ganteng, kalau misalkan orang pakai motor Royal Enfield udah pasti noleh lah. Royal Enfield ini bisa bertahan dan bisa bersaing. Poinnya atau unique sales-nya nggak sih? Motor Royal Enfield itu dia itu pertama secara history itu kuat banget, karena kita itu lahir di tahun 1901 secara di global ya. Alright, ketemu lagi di podcast Autotech bersama gue Herjunno Syaputra. Teman-teman terima kasih udah nonton Autotech, dan di episode kali ini seperti biasa kita akan bicara mengenai teknologi jalan terus ngegas tanpa batas. Nah kalau sudah lihat di backgroundnya gue saat ini, waduh ini bukan di bengkel sih, tapi di satu showroomnya juga, tapi di sebelahnya juga ada bengkel. Ini motor-motor impian yang insya Allah kalau kita bertekad bisa menjadi milik kita, tentunya dengan halal ya. Nah ini yang kita akan coba bawa ke podcast kali ini. Kita akan ngobrol dengan teman-teman dari Royal Enfield. Ini satu brand yang kalau kita udah sebut, waduh ini eksistensinya nggak perlu diragukan lagi. Sudah malang melintang ya dari belasan dekade yang lalu di banyak negara termasuk Indonesia. Dan nanti kita akan bahas gimana sebenarnya perjalanan Royal Enfield di tanah air, komunitasnya, plus juga bagaimana sebenarnya market di Indonesia yang saya dengar sekarang udah 6.000 yang udah punya Royal Enfield. Ini membuktikan sebenarnya bahwa brand ini sangat bisa bersaing dengan merek-merek yang lainnya. Dan tapi ada satu nih yang teman-teman harus tahu. Ketika kita bicara ya moge lah gitu ya, motor gede gitu ya. Mungkin kalau orang-orang ngeliatnya kayak aduh ini pasti pricey ya, aduh, lumayan. Tapi ternyata setelah aku ngobrol-ngobrol tadi bentar sih cuman, tapi nanti kita tanya juga. Ternyata ini sangat affordable dan semuanya yang nonton juga kalau punya cita-cita pengen punya Royal Enfield harus nonton ini sampai akhir. Biar lebih afdol lagi langsung kita kenalan dengan narasumber kita. Boleh dong tepuk tangannya untuk Royal Enfield Indonesia. Waduh. Ini adalah wajah-wajah Royal Enfield Indonesia. Enggak lah, ini ada Mbak Anin ya, ada Om Hari dan juga Om Mas Handi. Handi. Ya, oke. Saya kenalan dulu deh. Boleh kenalan dulu, silakan ke kamera ya. Dengan Mbak siapa tadi, Mbak Anin ya. Mau nggak Mbak Anin? Halo, aku Anindya, panggil aja Anin. Aku Regional Marketing Manager untuk Royal Enfield. Oke. Kalau di sebelahnya, silakan Om. Ya, makasih. Saya Hari, lengkapnya Hari Prasetyo. Saat ini saya menjadi Presiden Royal Riders Indonesia atau RORI. Oke. Sampai dari 2024 sampai 2026. Waduh, panjang periode. Hormat dulu sama Presiden. Ya. Di sebelahnya? Halo, saya Handi. Saya itu National Service Head untuk di Nusantara Royal Enfield. Oke, ini tuan rumah kita nih, ya Mas Handi. Oke, apa kabar semua sehat ya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kita nih teman-teman dari Autotech senang banget ketika bicara tadi, ada podcast nih Royal Enfield. Waduh, gue pun yang kayak anak muda Om ya, kayak anjrit, ini keren banget gitu. Karena ngerasa kayak wah, udah kebayang nih motor dengan bentukannya segala macam. Nah ini yang kita ingin coba bahas nih, Mbak Anin dan juga Om dan juga Mas Handi, bahwa Royal Enfield Indonesia. Saya ke Mbak Anin dulu. Mbak Anin, Royal Enfield Indonesia. Tadi kan pas Mbak Anin bilang 2017 ya. Aku Di tuh kayak Indonesia. kaget loh. Hah? Aku pikir udah sebelum-sebelumnya udah ada. Karena kan udah sering lihat juga. Sebenarnya boleh cerita nggak Royal Enfield masuk kapan dan gimana sampai sekarang sejarahnya? Untuk Indonesia ya, jadi Indonesia itu mulai officialnya di 2017. 2017. Dan untuk Royal Enfield itu kita di sini
menawarkan sebuah konsep, nggak cuman kayak beli motor selesai, tapi kita di sini bawa experience. Jadi benar-benar berkendara dengan Royal Enfield itu. Jadi kita udah siapin di sini, kalau Mas Juno tadi sempat keliling-keliling, jadi kita ada after sales, ada servisnya lengkap, terus kita juga ada aparelnya, dan kita juga ada aksesoris. Jadi setiap kali kita ngeluncurin produk baru itu nggak mungkin cuman produknya aja, pasti dengan aksesorisnya. Dan ada Om Hari juga, di sini ada komunitas. Jadi kalau misalkan beli Royal Enfield udah pasti nggak akan sendirian, akan ada teman-teman yang barengan untuk ridingnya. Dan juga kita dari brand juga banyak banget aktivitas riding ya. Pokoknya yang aku mau highlight di sini sebenarnya kalau beli Royal Enfield nggak cuma beli motor, tapi beli experience-nya juga gitu. Ini experience ya. Tadi Mbak Anin bilang bahwa beli Royal Enfield perentelannya juga bisa kita dapat ya. Apa experience ini nggak didapatkan? Nggak semua brand punya yang kita tawarin. Aku sih bilang Royal Enfield itu paling banyak activity-nya untuk motoran. Jadi kita ada 9 store di seluruh Indonesia, dan semua store itu masing-masing tiap bulan ada activity minimal 2 untuk acara ridingnya. Belum ada dari brand juga. Terus kita juga ada acara-acara yang di luar Indonesia. Kita ajakin nih kalau misalkan customer Indonesia yang tertarik untuk riding, nyobain, gila gue kayaknya Indonesia udah hatam deh, gue pengen ke Himalayan gitu, atau gue pengen nyobain di Thailand. Nah kita tuh terbuka untuk itu. Jadi bener-bener banyak banget yang bisa mereka experience gitu, nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar. Dan nggak cuman melulu mengenai ridingnya nih, kita juga ada untuk customnya, dan kita juga ada untuk bisa safety ride-nya, macem-macem banget. Jadi nggak cuma beli motor, cabut pulang gitu ya. Yes. No. Ada komunitasnya, ada activities-nya, experience-nya, dan kalau kita lihat juga di sini ya, di Nusantara ya ini, di Antasari ini memang teman-teman kalau datang macam-macam tuh, ada kaosnya, ada helmetnya ya, dan juga ada, tasnya juga ganteng ya. Gue pikir distro tadi Mbak Ani. Jadi teman-teman kalau bisa tadi kita kasih gambaran supaya Royal Enfield tadi ngasih kita tuh kayak one stop service ya, one stop experience. Ketika teman-teman beli mungkin ya nanti Royal Enfield akan banyak activities, hal yang bisa kita kerjakan, lakukan sama Royal Enfield. Tapi tadi kan sebelum saya ke Om Hari, Royal Enfield tuh nggak mahal ya? Enggak. Tapi nanti dijawab. Enggaknya gimana? Enggak. Tapi memang beneran loh teman-teman. Karena tadi ngobrol sama Mbak Nina, serius tuh Mbak. Bisa kayak serius gitu mekanismenya. Ternyata affordable kalau mau nabung. Tadi kalau mau hemat-hemat beli kopi daripada beli kopi 3 kali sehari ya, sekali aja bisa beli Royal Enfield. Beneran.